yang bisa membangun sistem seperti itu di dunia ini menurut saya tidak lebih dari 5 perusahaan. Jadi mungkin hanya Siemens bisa, kemudian mungkin Bombardier, Alstom gitu. Jepang hanya satu saya lihat. Dan kita salah satunya. Yang paling membanggakan lagi bukan hanya kita masuk dari 5 perusahaan yang masuk di situ, tetapi adalah semua produk kecuali kereta yang memang kita belum bisa buat karena roda karet. Itu semua produknya itu produk kita. Terima kasih para penonton dan pembaca Tagar untuk selalu setia menemani kita, menonton juga video-video bincang-bincang kita dengan narasumber yang luar biasa. Dan kali ini kita mengundang Direktur Operasi dari PT Land Industri, salah satu perusahaan BUMN Indonesia yang kita banggakan, yang bergerak di industri elektronika. Siapa lagi kalau bukan Bapak Insinyur Linus Andor Maulana Sijabat. Halo Pak Linus, panggilnya Pak Linus ya Pak? Halo, Linus ya. Ya Pak Linus. Jadi mungkin saya perkenalkan sedikit, jadi Pak Linus ini menjabat sebagai Direktur Operasi yang membidangi dan mempunyai tanggung jawab di bidang pemasaran dan operasional yang meliputi perolehan order, produksi on-time delivery, khususnya untuk unit bisnis perkereta apian dan ICT dan navigasi. Betul begitu ya Pak ya? Dengan energi, bukan? Dengan energi, oke. Jadi LAN ini didirikan tahun 1965 dengan nama LAN Lembaga Elektroteknika Nasional, lalu bertransformasi menjadi badan usaha milik negara semenjak tahun 91 dengan entitas bernama PT LAN Industri atau Persero. Dan saat ini bidang jasanya dan produksinya adalah elektronika untuk industri dan prasarana, seperti sistem persinyalan kereta api, pembangunan LRT dan Skytrain, kemudian jaringan infrastruktur telekomunikasi, ada palaparing paket tengah, kemudian elektronika untuk pertahanan, baik darat, laut maupun udara, radar, tactical radio, pembangkit listrik tenaga surya, dan broadcasting kurang lebih 30 tahun dengan ratusan pemancar TV dan radio. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan pertama ini Pak Linus, sebagai Direktur dari PT LAN Industri. Bagaimana strategi dari LAN Industri dengan situasi menghadapi skenario new normal pasca COVID-19 ini, Pak? Oke, ya memang COVID ini cukup mempengaruhi ya, bukan hanya kita, tetapi juga seluruh dunia. Di awal-awal memang kita, di awal-awal COVID, memang kita terus, karena kita belum paham sekali, belum paham apa ini COVID, jadi kita memang aktivitas konstruksi kita batasi ya. Tapi kemudian dari pemerintah sejalannya waktu makin beradaptasi dan prosedur-prosedur COVID makin jelas dari pemerintah. Akhirnya kita jalankan konstruksi kita di lapangan dari proyek yang sudah kita dapat. Langsung kita jalankan. Memang aktivitas marketing kita tahan dulu karena agak kita tahan di awal-awal COVID. Di pertengahan, tapi kita lebih banyak menggeber bagaimana progres lapangan supaya jalan. Nah, ini prosedur COVID jalan, kita berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk mendapatkan progres proyek, sehingga kita bisa mendapatkan cash in. Nah, dengan adanya itu, akhirnya perusahaan kita, syukur pada Yang Maha Kuasa, kita belum ada istilahnya tidak bayar gaji, belum ada semua lancar, THR pun lancar, kan? Nah, kemudian kita berpikir lebih lanjut. Nah, biasanya dari setiap kesulitan selalu ada kemudahan, inovasi ya. Nah, akhirnya tuntutan dari pemilik proyek, dua kementerian, ini progres harus tetap jalan, tidak karena ini kaitan dengan penyerapan, dan penyerapan ini mestinya kan dengan COVID ini saya lihat yang menggerakkan ekonomi itu yang paling harus digeber APBN. Ya. Nah, proyek kita banyak APBN, nah bagaimana itu supaya jalan? Artinya kalau aktivitas proyek jalan, kemudian konstruksi jalan, masyarakat banyak yang bekerja, akhirnya ini ekonomi kerakyatannya kan jalan ya. Nah, di situ tapi tidak boleh melanggar prosedur COVID. Jadi akhirnya banyak engineer kita ini berinovasi, dan kita berinovasi artinya khusus untuk tes dan commissioning yang tadinya kita harus ke lapangan, nah ini kita remote dari kantor dengan menggunakan IT. Nah, hanya dalam waktu 2 minggu kita bisa mendevelop IT untuk fasilitas tes dan commissioning.
dari proyek-proyek kita di kereta api, maupun di energi, maupun di ICT ya, maupun di militer. Jadi yang tadinya di lapangan bisa berapa ratusan orang gitu ya, nah sekarang kita hanya beberapa puluh orang. Jadi hanya tenaga konstruksi yang tenaga setempat dan tidak ada mobilitas ya, mobilitas antar provinsi, karena engineer kita semua itu ada di kantor. Kemudian seminggu pertama kita briefing bagaimana proses ini. Kemudian yang melakukan aktivitas lapangan itu murni yang di lapangan, ya. Jadi tidak, karena waktu itu juga bagaimana tentang kita ada proyek di Makassar. Padahal waktu itu nggak boleh terbang kan? Ya. Tapi kita tetap bisa commissioning. Nah ini yang jadi artinya memang kesulitan ini membuat kita berinovasi gitu. Jadi itu yang beberapa inovasi yang kita lakukan. Mungkin saya lihat, saya browsing beberapa di dunia, apalagi untuk kereta api, mungkin kita yang pertama melakukan prosedur seperti ini gitu. Wow. Tapi kemudian diverifikasi oleh regulator dan pengawas dari kementerian, artinya dan berbagai macam switch over pekerjaan proyek yang kita lakukan akhirnya di-approve. Nah, kira-kira itu. Jadi yang bisa strategi-strategi yang sudah kita laksanakan ya. Okay. Itu mungkin. Yuk. Ya, jadi berarti sudah akhirnya karena situasi ini akhirnya tim dan juga Bapak berhasil untuk tetap melakukan commissioning ya Pak, walaupun itu dilakukan secara remote istilahnya gitu ya. Remote ya. Oke, kalau dari sisi keseluruhan Pak, bisnis dari land industry ini, lini bisnis mana yang paling terdampak Pak? Tadi kan sempat saya sebutkan juga ada beberapa bisnis ya. Kira-kira bisnis mana yang paling terdampak Pak, berat, dan bisnis mana yang akhirnya masih bisa berjalan normal? Jadi sebenarnya kan hampir semua bisnis berdampak, ya. Itu yang tadi saya bilang. Tapi kalau yang sudah kontrak umumnya sama pemilik proyek dari kementerian ini tidak direvisi. Bahkan nilainya pun tetap sebegitu yang sudah berjalan. Nah, yang belum ini kan memang masih dalam proses tender, masih dalam perencanaan segala macam itu memang ada yang ditunda ke tahun depan. Jadi, nah kira-kira semua itu, tapi ya memang bisnis kita di bidang yang sudah eksis tadi, yang disebutkan tadi, dia ada di pertahanan, ada di perkeretapian, energi dan ICT, hampir semua berdampak karena banyak proyek yang ditunda ke tahun depan, ya. Nah, tetapi di hal yang baru kan ini kemudian ada untuk peralatan kesehatan. Jadi misalnya kalau yang sampai ke presiden, akhirnya dengan banyaknya salah satunya mungkin ventilator. Nah, kita mungkin kalau lihat beberapa kali dengan pemberitaan, bahkan sampai ke Pak Presiden, kan Pak Presiden sudah membuat ventilator, sudah melihat ventilator kita. Jadi akhirnya kita ada list baru sekarang di alat instrumentasi kesehatan. Nah, salah satunya yang kita sudah mendapat izin-izinnya itu adalah di instrumentasi kesehatan. Jadi seperti ventilator dan yang lain-lain, mungkin akan ada peluang yang lain ya. Nah, ventilator kita ini sudah lolos dari tes uji, izin edar pun sudah ada. Nah, ini jadi list baru kita. Jadi mungkin hikmahnya itu di COVID ini. Itu mungkin. Oke, berarti itu termasuk produk teknologi baru ya Pak tadi ya, ventilator itu ya Pak? Baru. Kita develop sangat cepat. Development-nya hanya beberapa minggu, 3 minggu, 3-4 minggu begitu. Dengan sangat cepat karena memang sebenarnya teknologinya kan nggak ada yang baru di situ. Cuma kita belum pernah, akhirnya ya kita bikin persinyalan kereta, radar, peluncur roket aja kita bisa, maksudnya yang begitu nggak bisa kan? Nah, sebenarnya nggak ada yang baru, mungkin sebenarnya hanya barang ini belum pernah kita produksi. Tapi begitu kita lihat prosedurnya sebenarnya nggak beda jauh dengan yang selama ini kita produksi dan pengetesan begitu kan, sama aja. Nah, tinggal sekarang adalah legal papernya, jadi sertifikasi. Nah, ini memang yang kita koordinasi dan hampir semua sudah kita dapat. Kira-kira begitu. Iya Pak. Nah, ke depannya gini Pak, apakah ada rencana untuk LAN memproduksi kendaraan listrik Pak, atau komponen pendukungnya seperti baterai? Kalau di kendaraan listrik, kalau di kereta api kita sudah sejak tahun 90-an. Ya. Tahun 90 kereta api listrik yang Jakarta kan banyak inverternya, jadi propulsinya itu kan di LAN dibuatnya. Jadi mungkin saya terangkan kalau kendaraan listrik ya, kalau kereta listrik kita yang pertama memproduksi itu di Indonesia bersama dengan Inka dan Pindad, PT Pindad.
Ya. Jadi kita itu di propulsi, Inka itu di karbogi, kemudian di traction motor itu PT Pindad. Ya. Kemudian kita untuk ke kendaraan listrik, misalnya misalnya yang kita buat itu adalah bus listrik, sudah pernah waktu zamannya Pak Dahlan. Cuma memang bus listrik itu kan maju mundur, dan artinya memang bisnis yang langsung menyerap ini kan belum jalan. Kita tadinya beberapa tahun terakhir katanya Transjakarta mau, tapi saya lihat sampai sekarang juga belum jalan, masih yang gas kan. Ya. Ya, yang gas masih yang jalan itu. Jadi memang tetap kita jalankan, cuma melihat market yang masih belum begitu sangat agresif ya untuk kendaraan listrik ini, ya kita menahan diri. Tapi sebenarnya kalau untuk charging listriknya di LAN kita udah ada, kita bikin. Bahkan di beberapa tender di PLN maupun di Pertamina kita sudah ikut. Nah, kita dalam pengembangan charging ini bekerjasama dengan BPPT. Nah, ini sudah kita pasang di LAN, jadi saya nggak tahu apakah yang pertama di Bandung tapi yang cukup representatif lah charging EV yang ada di kita gitu. Oke. Kalau untuk produk sendiri, Pak, apakah LAN itu punya produk yang diekspor ke luar negeri, Pak? Ada, yang kita ekspor sudah hampir tiap tahun kita ekspor itu peralatan persinyalan ke Bangladesh. Itu umumnya tiap tahun kita ada. Nah, kita juga ada, kalau untuk kereta api, ini kita sebenarnya sudah sangat advance. Ya. Jadi, kita udah banyak ekspor ke luar negeri, jadi termasuk yang tadi saya bilang Bangladesh itu hampir tiap tahun, Sri Lanka kita ada beberapa kali, kemudian Filipina kita udah menang tender, tapi karena COVID ini jadi agak tertahan, jadi karena di sana juga masih lockdown dan lebih keras dari kita. Ya. Kemudian yang agresif sekarang ke Afrika. Jadi misi pemerintah kita ini kan kita harus menunjukkan bahwa kita negara besar. Ya. Jadi di tahun lalu itu Agustus kalau tidak salah, itu ada forum Indonesia Afrika Forum. Nah, Afrika ini memang sangat membutuhkan teknologi perkeretaapian yang kita kembangkan. Nah, cuma mungkin yang menjadi beberapa hambatan adalah kemampuan kita, karena kalau negara lain dalam menawarkan produk biasanya mereka juga menyertakan dengan pembiayaan, financing. Nah, kayak kita ada satu proyek di Bangladesh, kita sebenarnya sudah menang. Nah, kita tunggu kenapa kontrak-kontrak. Begitu kita susul, ternyata yang urutan ketiga di bawah kita, kemudian mereka menawarkan ada loan gitu dari Korea ke Bangladesh. Nah, akhirnya itu dibatalkan, diganti dengan loan. Jadi saya kira ini memang yang menjadi konsep ke kita. Jadi kalau secara teknologi sebenarnya kita sudah cukup lah, kita sudah cukup bisa bersaing di dunia gitu. Tapi yang menjadi masalah adalah financing, artinya kemampuan negara kita dalam membantu ekspor teknologi kita gitu. Karena teknologi ini memang tidak bisa hanya dijual, apalagi teknologi yang khusus, harus disertai dengan pembiayaan. Ya, itu. Kayak ini Pak ya, kayak pesawat terbang juga gitu ya Pak ya, pasti kan belinya kan leasing ya. Pembiayaan istilahnya Pak ya, karena dalam harus didampingi dengan pembiayaan, misalnya produk teknologi, karena karena produk teknologi ini kan mahal ya. Jadi memang negara-negara yang membutuhkan ini juga teknologinya butuh, tapi duitnya dia tidak punya gitu. Nah, ini memang masih beberapa handicap dari kita lah, termasuk solusi yang bisa harus kita selesaikan. Oke, untuk industri pertahanan Pak, bisa dijelaskan lebih detail lagi apa aja produk yang rutin sudah dihasilkan oleh LAN Pak? Kalau pertahanan, jadi sebenarnya begini, kayak misalnya kapal perang gitu ya. Kapal perang secara mekanik antara kapal niaga dan kapal perang sama saja gitu. Yang membedakan kapal niaga dan kapal perang ya hanya peralatannya. Jadi kalau radarnya berbeda, kemudian disertai dengan ada alutsistanya gitu. Nah, begitu kapal niaga dipersenjatai dengan alutsista, ya menjadi kapal perang gitu. Jadi ini sudah banyak. Pertama kita adalah mungkin CMS, Combat Management System, ya. Jadi
semacam tactical system ya, tactical system untuk mengatur simulasi perang lah, dan nanti perang beneran gitu. Kemudian ada beberapa di situ kontrol untuk peluncur meriam gitu ya, peluncur meriam, kemudian missile gitu. Banyak di kita, kemudian radar 2D dan 3D gitu. Kita banyak jalankan itu dengan bisnis di Kemhan ya, di pertahanan. Kita memang termasuk salah satu dari industri BUMN yang in-hand, industri pertahanan ada 5. Ya. Nah, ini kita menjadi leader di situ. Karena memang, seperti saya bilang tadi, yang apa yang membedakan kapal niaga kapal perang? Ya hanya alutsistanya. Begitu kapal niaga dimasuki alutsista, ya jadi kapal perang dia, gitu kan. Nah, umumnya perusahaan yang bergerak di tadi, infrastruktur tadi, alutsista tadi, ya apalagi yang elektronik, itu menjadi sistem integrator. Jadi kita akan mengintegrasikan, misalnya meriam dari Pindad, kapal dari PT PAL, dan kemudian beberapa bagian dari PTDI, kemudian dari HANA gitu. Nah, kita integrasikan. Nah, itulah yang membuat kita sehingga kita menjadi team leader untuk di industri pertahanan. Dan itu kebanyakan domestik ya Pak, masih Pak ya, sampai saat ini ya? Itu pasti domestik. Itu kalau apalagi pertahanan ini kan, ya ada kita yang sudah ekspor ke Bangladesh, itu Alkom. Jadi Alkom itu semacam radio komunikasi tapi dienkripsi gitu. Nah, ini kita lupa saya kontraknya, kayaknya sudah kontrak, tapi kita udah lagi agresif di situ. Ya. Oke. Baik Pak, kalau kita masuk ke sektor energi Pak, ini kan lagi rame, selalu sering didiskusikan tentang energi yang terbarukan. Misalnya solar panel untuk jaringan gas rumah tangga itu, apakah sudah mulai masuk juga di sana Pak, untuk plan industri Pak? Udah, kita pelopor pertama itu kalau untuk itu. Jadi kalau dulu kan ada LTSHE, kemudian SHS. Jadi tahun 90-an itu ada namanya SHS, Solar Home System. Jadi bagaimana sebenarnya desa-desa tertinggal, umumnya di desa-desa tertinggal itu bisa menikmati penerangan. Nah, umumnya itu banyak proyek, banyak dulu dari kementerian. Nah, kita salah satu dari tahun 80 atau 90 itu kita udah mulai jalan itu. Ya, cuma memang dulu di PLTS ini memang dulu itu masih mahal. Kalau sekarang kan sudah murah. Jadi khusus untuk energi PLTS sekarang itu memungkinkan untuk proyek bisnisnya itu bukan tidak hanya lagi bantuan, artinya swasta yang masuk dengan terus skim B2B, business to business juga bisa gitu. Jadi dan kita udah beberapa jalan untuk apa ini, mungkin kalau yang skema IPP malah kita yang pertama, IPP Kupang 5 mega kan, itu business to business, kita investasi, kita hanya dapat pengembalian investasi dari penjualan listrik kita gitu. Ya, saya kira kalau itu akan berkembang pesat. Akan berkembang pesat ya Pak. Ya. Oke Pak, dalam ini Pak, pembangunan LRT di Jakarta, itu kan LAN ikut serta ya Pak dalam penyediaan infrastruktur navigasi dan telekomunikasi. Nah, apakah memungkinkan bagi LAN untuk mensupport juga transportasi kereta listrik, Pak? Ya, jadi seperti tadi saya bilang, jadi memang industri railway, jadi kita memulai bisnis kita, pertama, satu tadi di tahun 80-an, kita itu hanya membantu perusahaan asing, karena perkeretaapian kita, itu sebenarnya kan sejak kita merdeka, sampai tahun 80 kan tidak pernah dikutik-kutik gitu. Tidak pernah modernisasi kan, masih seperti dulu, masih yang mekanik yang tarik-tarik itulah gitu. Ya. Nah, kemudian tahun 80-an, tahun 80-90 mulai masuk modernisasi dengan mengandalkan pinjaman dari luar negeri. Jadi ada pinjaman dari Prancis, ada Jerman, ada Inggris, kemudian ada Australia gitu ya. Nah, ini kemudian masuk. Kemudian di situ kita hanya, karena kita juga belum pernah, ya kita hanya dipercaya sebagai instalatur. Jadi hanya mengerjakan sesi konstruksi aja. Nah, kemudian kita bertransformasi, kita menjadi juga main kontraktor. Artinya kemudian kita menjadi total system. Nah, sistem fase perkeretaapian yang pertama yang dikerjakan oleh lokal itu kita. Itu dulu tahun 2015 di Selawi. Itu sistem kita yang pertama dipakai di sana gitu. Begitu ke jalan, akhirnya kita yakinkan
kepada Kementerian Perhubungan bahwa untuk memodernisasi kereta api tidak perlu dengan pinjaman luar negeri. Kita bisa menghasilkan dengan APBN. Nah, yang masalah kan apakah bisa gitu kan. Nah, waktu itu kita yakinkan harga kita waktu itu karena ini sangat mahal. Kita bilang enggak. Jadi sebenarnya teknologi perkeretaapian ini, terutama FASOP, fasilitas operasi, yang mahal teknologinya kalau barangnya murah. Gitu kan. Jadi misalnya komputer buat kereta api, persinyalan, dengan komputer laptop. Kalau kita lihat isinya, dalamnya sama saja, isinya sama. Tapi yang di laptop ini harganya cuma 5 juta, yang di sana harganya 200 juta, kan begitu kan? Nah, teknologi yang mahal. Jadi kita bilang, ini yang mahal Pak Menteri, ini bukan barangnya, teknologi yang mahal. Nah, dengan beberapa transfer tadi, yang belum tadi kita sudah tahu teknologinya. Nah, ini kita buat murah. Nah, jadi sekarang boleh kita lihat hampir begitu mulai tahun 2015 itu kita, jadi makan waktu 20 tahun kita meyakinkan pemerintah kalau kita mampu. Dan dimulai 2015, dimulai tahun 90-an ya, 90-an, 80-90-an itu, kemudian 2015 kita baru pasang. Ya. Itu pun dipasang di Selawi. Begitu berjalan, dievaluasi hampir selama 3 tahun. 3 tahun berjalan itu hanya evaluasi, benar nggak gitu kan? Karena memang Kementerian Perhubungan selaku regulator kan harus sangat hati-hati. Ya. Kemudian begitu kita lihat 3 tahun track record-nya bagus semua, tidak ada yang masalah major. Ya kemudian ya sudah, akhirnya mulai disitulah kita masuk di, sorry ya bukan 2005 dulu pas ya, 2005 ya. Jadi butuh waktu 10-20 tahun kita mengingatkan pemerintah. 2005, Selawi, kemudian mulai dari situ adalah penganggaran APBN di Kementerian Perhubungan, dan kita bangunlah mulai sampai sekarang. Nah sekarang mungkin boleh kita lihat lebih dari 90% sistem persinyalan kita itu sekarang ada dari LAN, dari PTLN. Kemudian, apakah kita bisa masuk ke rolling stock? Kita memang dari dulu udah masuk. Di tahun 90-an tadi ada kereta KRL di Jakarta itu kita produksi bertiga. Jadi kalau dulu ada namanya kereta api listrik ya, kereta api listrik nasional KRLI, ya. Itu dulu kita yang bikin. Kita LAN, kemudian Inka dan Pindad. Kita bertiga buat itu. Kita sudah buat. Nah, kemudian LAN ini bertransformasi lagi karena kita lebih banyak di sisi sistem integrator. Jadi karena yang mahal sih kan teknologi tadi saya bilang. Nah, beberapa yang sudah jalan sistem integrator, seperti misalnya kalau pernah naik Skytrain di Bandara Soekarno-Hatta, ya, yang menghubungkan antar terminal 123 ya, 123, itu kita buat. Itu kita LAN yang berjalan. Cuma keretanya kan itu harus supaya tidak berisik dan bisa bermanuver segala macam. Nah, rodanya harus roda karet. Nah, di dalam negeri belum ada kereta dengan roda karet. Nah, itu kita impor dari Korea, tapi secara total sistem persinyalan, power, terus segala kemudian yang lain-lain itu kita yang mengintegrasikan. Dan yang lain ini, produk-produk yang lain ini adalah produk yang kita buat. Kita buat di PT LAN. Ya. Pak, ini kan berarti kan PT LAN Industri ini kan bicara tentang teknologi ya Pak? Berarti ke mayoritas dari seluruh karyawan yang ada di PT LAN ini kebanyakan berbackground teknik berarti Pak ya, kebanyakannya? Iya. Kita lebih banyak engineer daripada mungkin yang, ya pastilah administratif sedikit, teknisi kita mungkin yang banyak orang teknis lah gitu. Engineer kita mungkin paling banyak. Berapa orang kira-kira jumlah karyawan saat ini Pak? Dan berapa porsi engineer dari PT LAN sendiri Pak? Kita ada 1.200, engineer kita mungkin lebih dari setengah ya, 600-700 orang. Engineer kita. Gitu. Dan semuanya terpusat di Bandung atau di mana Pak? Di Jakarta ya? Kalau kantor kita memang di Bandung, headquarter di Bandung. Kemudian kita ada LAN Technopark pabrik, jadi kita sebut LAN Technopark, itu ada di Subang. Jadi pabrik kita ada di Subang. Kemudian di Jakarta ada di Menara MTH, ini kantor semacam rep office, kantor pemasaran. Ya, kantor pemasaran Jakarta kita ada di MTH ini. Oke. Dan sampai sekarang, walaupun ada pandemi ini, jumlah karyawan masih tetap ya Pak? Masih, kan seperti kita dengarkan BUMN-BUMN yang lain sudah mulai banyak tuh Pak, proses pengurangan karyawan gitu Pak?
Karena memang background kita mungkin orang kebanyakan teknologi elektronika ya, kan dekat sekali dengan informasi. Ya. Jadi artinya bagi kita sebenarnya bagaimana mengubah mengatasi jarak kan sekarang, apalagi waktu lockdown itu pesawat tidak boleh jalan gitu kan, sementara di Makassar misalnya beda pulau lagi kan, itu proyek harus jalan gitu, progres dikejar terus gitu kan. Nah, jadi kita salah satu perusahaan yang bisa mengatasi kendala jarak dan lockdown ini dengan teknologi. Hanya dalam waktu 3 minggu kita bisa buat sistem yang bisa melakukan tes dan commissioning remote. Wow. Dan itu di-approve oleh kementerian gitu ya. Ya. Kira-kira itu. Iya Pak, luar biasa. Nah, penghargaan apa aja Pak yang pernah sudah dicapai dari PT LINE Industri, baik di dalam negeri maupun di luar negeri Pak? Kalau penghargaan, harus di-check banyak, soalnya banyak sekali. Mungkin jadi, yang terbaru mungkin Pak, yang paling membanggakan atau yang paling dalam mungkin setahun 2 tahun terakhir gitu Pak. Oke. Kalau yang lain-lain, jadi kalau penghargaan inovasi teknologi sih hampir tiap tahun kita dapat ya. Yang ada di kantor presiden kan biasanya kita selalu dapat. Tapi mungkin yang mau saya jelaskan yang satu aja. Jadi yang paling bagi saya ya, mungkin bagi yang lain nanti ada yang lebih membanggakan. Jadi untuk yang tadi, yang Skytrain di Soekarno-Hatta, itu sebenarnya yang bisa membangun sistem seperti itu di dunia ini menurut saya tidak lebih dari 5 perusahaan. Jadi yang bisa membangun seperti itu ya. Jadi mungkin hanya Siemens bisa, kemudian mungkin Bombardier, Alstom gitu. Jepang hanya satu saya lihat. Jadi bisa dihitung dengan jari dan kita salah satunya. Yang paling membanggakan lagi bukan hanya kita masuk dari 5 perusahaan yang masuk di situ, tetapi adalah semua produk kecuali kereta yang memang kita belum bisa buat karena roda karet. Itu semua produknya itu produk kita. Nah, waktu forum PII yang dihadiri Pak Presiden, Pak Jokowi, tahun lalu itu ya PII ya, yang di Kemayoran, itu kita bisa menyabet 3 penghargaan sekaligus untuk itu. Wow. Jadi karena proyek itu kita bisa selesaikan dalam waktu 11 bulan. Sedangkan proyek yang serupa biasanya itu paling cepat 3 tahun. Ya, dan semua produk di dalam kecuali sarananya itu semua produk kita. Jadi ada 3 penghargaan kita dapat dari situ. Jadi proyek tercepat, kemudian dengan quality yang memuaskan, kemudian dengan produk dan award produk juga. Produk pertama mungkin yang ada di Asia Tenggara. Jadi yang punya produk seperti itu mungkin hanya Jepang, Korea tidak punya. Kemudian Eropa atau Amerika ya ada mungkin ya. Jadi sekarang kita salah satu produsen alat itu yang ya kita bangga di Asia Tenggara nggak ada yang bikin, hanya kita yang bisa bikin. Ya. Oke. Pak, kalau kita melihat kan berarti kan sebenarnya kan LINE ini termasuk BUMN yang membanggakan dan juga bergerak di bisnis yang justru dengan masa pandemi ini harusnya akan masih memiliki kesempatan untuk berkembang. Nah, dari LINE Industri sendiri, apakah ada rencana, Pak, untuk go public, untuk menawarkan sahamnya perdana di Bursa Efek Indonesia untuk bisa mengembangkan bisnisnya, Pak, untuk memperoleh modal dari publik, Pak? Itu memang mimpi kita. Dari sudah lama sebenarnya dikaji, bagaimana itu kita go public. Tapi hal yang perlu kita kaji, LINE ini masuk di klaster industri pertahanan. Dari 5 tadi, ada LINE, kemudian PTD, Pindad, kemudian ada Barata dan Dahana ya, ada 5 industri itu. Nah kita memang PAL ya, PAL bukan Barata, PAL ya. Nah ini memang kita dari industri pertahanan ini memang kalau pertahanan ini kan sebenarnya kemandirian bangsa dan banyak di situ termasuk artinya konfidensial gitu. Nah kalau kita buka ke artinya di IPO kan menjadi kontradiksi kan, karena kita harus open se-open-opennya, padahal sebenarnya ini teknologi yang termasuk harus konfidensial. Nah kita berpikir dengan itu, jadi LINE mungkin kita belum memikirkan LINE ke sana karena kita masih diminta negara masuk industri klaster pertahanan. Mungkin kita berangkat dengan anak.
Ya, anak perusahaan. Jadi kita ada anak perusahaan, ada beberapa anak perusahaan. Kita ada PT LAN Railway System, kemudian Surya Energi Indotama, PT Eltran gitu, ada Lenreka Prima Cucu, dan ada mungkin perusahaan inilah yang mau kita IPO-kan, ya. Dan mereka saya kira sudah dalam 3 tahun kita jajaki itu, dan ini lagi proses berjalan. Bagaimana kita mendapatkan modal dari publik, ya, kira-kira itu. Jadi kita konsentrasi ke anak dulu lah, gitu ya, yang tidak terlibat dengan pertahanan tadi kan, karena pertahanan kan banyak rahasia negara di situ. Ya, betul Pak. Kalau sudah masuk ke bursa efek, otomatis seluruh informasi harus terbuka ke publik kan gitu Pak ya? Iya, harus terbuka ke publik. Dan ada resiko juga nanti investornya kan bisa dari asing ya Pak, bisa dari Singapura, bisa dari Jepang di situ ya. Justru itu yang ada security di sana lah istilahnya Pak ya. Oke Pak, mungkin pertanyaan terakhir, ada mungkin hal yang mau disampaikan Pak Linus mungkin ke publik mungkin Pak, sebagai Direktur Operasi dari PT LAN Industri? Ya, kalau saya ke publik, jadi yang saya mungkin bisa katakan, jadi kita ini sebenarnya PT LAN mungkin jarang didengar karena memang, jadi misalnya kalau kereta berjalan gitu ya, yang kelihatan kan keretanya atau stasiunnya kan, tapi di behind itu sebenarnya bagaimana kereta bisa jalan, itu peran persinyalan. Kalau perusahaan persinyalan bilang tidak dia jalan, dia tidak jalan dia, tapi tidak dilihat kan. Jadi kira-kira begitu kan. Jadi yang dilihat kereta, mungkin di situ ada PT Inka, kemudian kalau ke stasiun sekarang bagus kan, tidak jorok lagi kan. Nah itu dia PT KAI. Nah tapi dia behind that itu ada PT LAN gitu kan, ada PT LAN. Nah kita memang dalam beberapa tahun terakhir berpikir kok kita nggak dikenal ya gitu. Bahkan yang mungkin yang Skytrain, Bapak mungkin baru tahu sekarang kalau Skytrain ini total sistem LAN yang bangun kan. Iya betul Pak. Nah, mungkin belum lihat kan. Nah ini memang jadi akhirnya kita buat bagaimana kita supaya, karena kalau tidak dilihat masyarakat kan bagaimana dia cinta, ya kan, cinta sama kita. Kita memang bikin sekarang namanya rooftop. Nah kita buat LAN solar. Jadi rooftop itu sesuai dengan Permen SDM kan sekarang kalau di atap kita pasang solar cell, ya, dan solar cell maka itu bisa langsung meterannya ekspor impor, jadi langsung mengurangi biaya tagihan kita kan. Nah kita buat itu namanya LAN solar. Nah ini kita investasi baik untuk marketing maupun beberapa banyak aktivitas marketing yang kita laksanakan. Nah saran saya kalau kita lihat di COVID ini banyak di WhatsApp Bapak Budianu, kan begitu waktu semua kita lockdown, di langit kita biru sekali kan. Jakarta saja kita lihat sekarang bersih. Begitu COVID bersih kan. Nah, jadi sebenarnya kita harus masuk mulai ke renewable energi, mau tidak mau ke situ, dan itu sebagai partisipasi kita dalam membantu lingkungan kita lah, membersihkan lingkungan kita. Nah, ke masyarakat saya tolonglah bagi yang bagi yang punya rumah, mungkin kalau apartemen susah ya, pasang rooftopnya di mana, yang rumah pasanglah rooftop. Kemudian kalau Anda tidak punya, artinya memang biayanya sekarang di awal masih besar, tapi sebenarnya tidak perlu. Sekarang sudah banyak produk-produk financing yang bisa membackup. Jadi cicilannya sebenarnya mungkin hanya bayar DP beberapa juta rupiah, kemudian cicilannya itu sebenarnya bisa dari penghematan listrik gitu. Nah, jadi kami ada satu unit bagian kami LAN solar yang bergerak di situ, sudah banyak kita pasang. Nah, tapi kalau yang ke masyarakat kan tergantung ke kemauan masyarakat. Nah, bagi saya ke masyarakat, kita pedulilah dengan lingkungan kita mulai masuk ke green energy. Kalau memang masalahnya biaya, kita bisa menghubungi bagian LAN solar kami. Nanti bagian LAN solar kami akan mencari solusi financing karena sudah banyak produk financing. Jadi setahun kemarin saya sibuk dengan bagaimana menggolkan produk financing. Financing untuk LAN solar ini. Karena di luar negeri itu sudah sejak 30 tahun yang lalu ada produk financing, tapi di kita belum ada, gitu kan? Itu masalahnya. Nah, begitu saya tanya apa masalahnya, gitu kan? Padahal produk kita garansi 20 tahun. Kemudian kita garansi 20 tahun, tapi motor, ada nggak yang menggaransi motor
motor itu 20 tahun. Nggak ada kan? Nggak ada. Ini Biasa produk 5 kita tahun, Pak. generasi 20 tahun ya. Iya. Tapi produknya mungkin hanya karena perbankan ini belum paham produknya. Nah, tapi begitu kita kemarin berjuang keras, sekarang mulai banyak produk-produk financing untuk lens solar ini. Saya kira itu, dan kalau bisa karena kita yang mempelopori lens solar, belilah lens solar dari PT Len. Baik, terima kasih sekali untuk waktunya Pak Linus Andor Sijabat, Direktur Operasi 1 PT Len Industri, sudah berbincang-bincang dengan Tagar. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Yuk. Ya, Terima kasih. mari, Pak. Sukses Tagar ya. Sukses Tagar.